Oke, baik. Tema kita kali ini adalah email marketing. Jadi kalau ngomongin email marketing itu bagusnya nggak cuman satu pertemuan gitu ya, 2 atau 3 pertemuan biar enak. Tapi saya mau ngebawa ini pelan-pelan tentang email marketing. Ini hal yang paling dasar dulu gitu ya. Dengan kalian memahami ini, hal paling dasar, mudah-mudahan nanti ke depannya jauh lebih gampang. Ini dia email marketing. Apa sih email marketing gitu ya? Email marketing itu adalah upaya bisnis memasarkan produk atau jasanya gitu ya melalui email untuk suatu segmen pasar. Aduh, rada belibet gua. Dengan menggunakan email marketing, pemasaran itu bisa dilakukan secara masif itu secara besar-besaran gitu ya, atau personal gitu ya, supaya mudah dan juga terjangkau. Nah, teman-teman, ini contoh email marketing. Saya percaya kalian udah download Gojek, Grab, segala macam. Setiap kalian download, kalian diminta email. Ya, email kalian itulah yang menjadi alat mereka untuk memasarkan produknya. Kalau lu cek di inbox lu sekarang, di inbox email, pasti banyak banget. Ada iklannya Facebook lah, kalau ikut Kaskus ada iklannya Kaskus lah, ada notifikasi, macam-macam. Pokoknya semua yang kita daftarin email kita, pasti dia minta. Dan memang rata-rata di aplikasi sekarang gitu ya, mereka mensyaratkan email. Tujuannya apa? Selain untuk keamanan, mereka kan biasanya gini, masukkan email Anda. Kemudian nanti kita disuruh masuk ke email kita untuk memvalidasi. Benar nggak itu email kita? Karena kita disuruh mengklik atau klik link gitu ya, atau mengaktifasi itu via email kita gitu. Tujuannya benar untuk keamanan, tapi sebenarnya tujuan untuk perusahaan itu kan tadi dari sudut pandang customer ya untuk keamanan. Tapi untuk dari sisi sudut pandang perusahaan adalah mereka jadi punya database untuk bisa selalu reach out atau menjangkau kamu gitu. Untuk selalu bisa nginfoin ke kamu kalau memang ada program-program promo yang menarik. Contohnya gini nih, ya kalau punya Gojek pasti di email-emailnya penuh lah kayak ginian ya, rutin tuh, saya jamin. Oke ya. Oke, bicara tentang teknik dan proses email marketing, ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Pertama adalah membangun database. Nah, ini yang mau saya ulas nih di hari ini, membangun database. Kedua adalah melakukan segmentasi atau targeting. Yang ketiga adalah baru melakukan email broadcasting gitu ya. Nah, nanti kita pelan-pelan belajar. Hari ini targetnya kita bisa bikin database yang benar gitu ya. Jangan underestimate database, jangan langsung pusing juga begitu lo dengar kata database, oh database ini apa sih gitu ya. Tenang, ini bukan rocket science yang nggak bisa lo mengerti gitu. Cuman memang salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis gitu ya, itu adalah salah satunya adalah kita harus benar-benar detail. Detail itu kunci dari kesuksesan kita dalam berbisnis. Orang yang detail sama enggak gitu ya, itu bedanya akan jauh gitu ya. Kamu juga ngerasain kok kalau kamu dilayani sama orang ini detail apa enggak, kamu bisa tahu gitu ya. Orang ini ngasal-ngasal apa enggak, kamu bisa tahu. Contoh, kalau teman-teman yang muslim melaksanakan umroh, ada banyak travel umroh, tapi one of the best travel umroh di Indonesia tuh salah satunya Maktur, ya, lokasinya di Otista tuh Jakarta, Maktur gitu ya. Hebatnya Maktur adalah dia pelayanannya sempurna gitu ya. Bahkan dia bisa tahu di jam berapa kira-kira dekat Ka'bah tuh kosong gitu. Di jam berapa ini nggak rame gitu. Dia bisa tahu itu. Ya, selain dia punya database yang kuat gitu, dia juga detail. Itu kata kuncinya. Nah, detail ini kita pelajari dalam pembuatan database. Nah, ini dia. Bicara tentang membangun database konsumen, kita harus tahu tadi yang saya ulang-ulang detail konsumen. Ya, detail itu apa aja sih? Kontak, biodata itu harus punya. Kedua adalah bukan cuma kontak dan biodata, kamu juga harus tahu aktivitas dia. Nah, aktivitas dia ini nanti kita cirikan dengan tanggal, item belanja, tanggal belanja, dan juga nominal belanja. Oke, jadi tanggal belanja, item belanja, nominal belanja. Ketiga adalah kebaruan. Nah, ini yang namanya teorinya RFM. Nanti kita belajar teori RFM. Itu bahasa Indonesianya keterbaruan, frekuensi, dan juga keuangan. Ya, itu kategorinya. Jadi
Dalam membangun database ada 3 komponen, detail konsumennya dulu, aktivitas konsumen, lalu kita melakukan kategorisasi dari konsumen itu. Ya, nggak mungkin kita melakukan kategorisasi konsumen kalau lu nggak pernah tahu detailnya, lu nggak tahu aktivitasnya apa. Jadi kategori itu bisa dilakukan setelah kamu tahu konsumen kamu apa. Jangan underestimate masalah database. Saya tahu dan mungkin kalian akan surprise kalau kalian introspeksi diri, jujur gitu ya. Saya tahu di sini banyak yang punya online store, bahkan beberapa udah ada yang jualan. Kemarin ada orang tuanya yang jualan furniture, dari orang tuanya kemudian dia terusin. Ada yang juragan telur, ada yang jualan baju gitu ya, ada yang supplier ke beberapa tempat. Tapi sadar nggak sih, kita tuh kadang-kadang malah nggak pernah merhatiin detail konsumen dan ngebangun database. Nanti kita sama-sama bisa lihat kenapa kita nggak melakukan itu gitu ya. Oke, ini saya pindahin dulu. Siap. Ini dia. Ini contoh tabel ya teman-teman yang saya buat kalau saya mencatat detail konsumen ya. Biasanya saya akan memulai jadi gini, ini nggak usah susah-susah mikirnya, bikin aja di Excel ya. Nomor paling kiri itu konsumen ID ya. Jadi kita namain konsumen kita pakai nomor. Misalnya ini konsumen pertama gue yang beli 001. Jangan cuma 1 tapi 001 gitu. Karena kalau kita bilang 001 berarti kita yakin customer kita akan ribuan. Kalau kita cuma nulis 01, berarti kita yakin customer kita cuma puluhan gitu ya. Konsumen ID-nya tulis, emailnya kasih kolom email, nomor HP-nya, nama depannya, nama belakangnya, alamat rumahnya, tanggal lahirnya, dan juga tanggal pertama kali dia langganan atau ngebeli. Gitu. Ini penting nggak? Penting. Pak, gimana nanyanya Pak? Saya cuma jualan begini, tiba-tiba saya nanya gini, kayak orangnya ribet deh Pak. Itulah gunanya Google Form ya. Makanya itu kamu harus bisa bikin Google Form karena bikin Google Form tuh mudah banget. Kamu punya Google Form, begitu kamu catat, Bu, kamu nggak mungkin setiap konsumen yang antri kamu tanyain isi kelamaan. Asal dapat satu konsumen, Bu, minta nomornya gitu atau minta emailnya gitu ya. Minta email kemudian kamu bisa kirim, minta nomor kamu bisa WA dia. Bu, ini tolong diisi Google Form ini. Nanti kalau Ibu isi Google Form ini, kasih gimmick dong. Kalau Ibu udah ngisi Google Form ini, di pembelajaran kedua, tunjukin aja Bu buktinya bahwa Ibu sudah selesai submit, Ibu akan dapat diskon 50% misalnya. Nah, kalau kamu melakukan itu, maka kamu tanpa sadar sudah punya detail customer yang lengkap. Tujuannya apa? Satu, untuk membangun hubungan yang lebih personal. Nah, itu satu. Kalau orang tahu tanggal lahir lu, kemudian lu ulang tahun, dia nge-WA lu, berasa bedanya ya. Nggak usah gitu deh. Temen yang ngucapin ulang tahun di WA grup cuman selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses, bahagia selalu. Selamat ulang tahun. Yang lain pada kopas biasa gitu ya. Sama orang yang japri lu gitu. Walaupun bahasanya happy birthday ya gitu ya. Sukses ya gitu. Semoga lu sehat. Itu sentuhannya akan beda. Jadi kalau kamu tahu detail sampai rumahnya gitu ya. Sama aja sih kayak kita negur orang ya gitu. Kayak misalnya saya ketemu si A gitu, gimana rumah lu dekat Pakansari ya? Gimana di sana, ramai nggak? Gitu. Beda kan sentuhannya, mau kita cuma basa-basi. Gimana kabarnya? Gitu, beda. Jadi untuk sesuatu yang lebih personal, ya. Kedua, kamu punya database ini gunanya adalah untuk mengetahui persona. Nah, ini istilah persona ini lagi sering dipakai nih sama orang-orang. Persona tuh apa sih gitu ya? Nah, kemarin tuh begitu saya nulis ini, saya kelupaan masukin di slide, tapi tadi saya cek lagi, saya memutuskan nambahin definisi persona itu apa gitu ya. Oke, ini dia. Persona itu ya. Persona itu adalah sebuah representasi customer dalam bentuk individu imajiner. Waduh, susah ya bahasanya. Singkatnya gini deh. Persona itu kayak rangkuman. Nah, kayak rangkuman singkat tentang karakteristik orang itu. Itulah persona. Oke. Jadi dengan kamu tahu, coba ya, saya balikin ke sini nih. Dengan kamu tahu ini, oke, dengan kamu tahu nama konsumennya, ya, kemudian nomor HP-nya, jangan itu deh, rumahnya di mana? Kamu tahu rumahnya di mana? Kamu bisa tahu mungkin kelasnya juga. Dengan kamu tahu dia lahir tahun berapa, gitu ya. Kamu bisa tahu dia baby boomers apa millennials gitu. Dari situ aja kamu tahu. Dengan kamu tahu itu, mungkin kamu nggak ingat mukanya, tapi kamu punya bayangan kira-kira ini konsumen gue kayak apa. Nah, bayangan imajiner itulah yang disebut dengan persona. Ya, jadi nanti
untuk teman-teman yang di manajemen jangan kaget kalau di marketing atau digital marketing orang banyak nyebut persona gitu. Persona tuh gitu, bayangan imajiner tentang rangkuman kita gitu ya. Oke, untuk memahami persona, ini saya kasih contoh lagi. Nah, ini kan pelajarannya e-commerce ya, biar kalian nggak ini. Ini saya kasih analogi lagi nih. Di dalam pembuatan aplikasi, ya, dalam pembuatan aplikasi itu nanti kalian jangan bingung kalau ada orang yang nyebut UI UX gitu ya. Orang tuh banyak nyebut tuh UI UX gitu. Jadi salah satu cara kita belajar yang benar tuh adalah memahami setiap kosakatanya. Oke, jadi gimana sih cara gue ngerti digital marketing? Yang harus lu lakukan pertama kali adalah lu harus mengerti dulu kosakata yang ada di digital marketing. Gimana sih cara memahami hukum? Lu harus mengerti dulu kosakata yang ada di hukum. Lu harus tahu pidana, perdata, BAP, kasasi. Dengan tahu itu, kamu akan tahu konsepnya. Sama kayak gimana sih cara gue memahami dunia sepak bola gitu ya? Gimana sih memahami dunia sepak bola? Oh, lo harus tahu istilahnya dulu dan kosakatanya. Apa itu offside? Apa itu throw in? Ya, apa itu goal kick? Ya, apa itu fall? Harus tahu. Sama kayak basket juga. Ya, apa itu rebound? Apa itu 3 point? Apa itu slam dunk gitu ya? Apa itu steal? Macam-macam. Kalau di basket lo harus tahu. Sama juga ini kita harus paham. Jadi kalau ada orang nyebut UI UX itu apa sih? Nah, UI itu artinya UI kan bahasa Indonesianya kan nggak pakai UI. UI itu atau user interface adalah tampilan antar muka suatu aplikasi atau perangkat lunak. Jadi bayangin ya, kalau lu buka aplikasi Gojek sama Grab, wah tampilannya asik nih gitu ya. Atau lu mungkin pernah buka website orang dan ternyata aduh websitenya pusing banget. Jangan jauh-jauh deh. Kalau buka e-learningnya Unpad gitu ya. Nih tampilannya gimana nih? Nah, ya, tampilan mukanya gimana? Nah, saya nggak komentar, semua orang nanti punya penilaian masing-masing. Itu namanya UI. UI itu tampilannya, ya, tampilan mukanya. Selain UI, orang biasanya selalu nyebut jadi satu, UI UX. Yang satu lagi adalah user experience. Kalau tadi tampilan mukanya UI, UX adalah pengalaman atau kesan yang tercipta. Misalnya, waduh, udah gue cobain nih aplikasi, buset, susah amat ya, gitu. Kok ribet amat ya ini aplikasi. Nah, berarti UI UX-nya nggak benar. Ya, berarti UI UX-nya yang nggak benar, berarti tampilannya nggak enak. Dan orang selalu bilang bahwa nggak user friendly, ya aplikasinya nggak user friendly. Jadi saya punya anak umur 3 tahun. Bayangin nggak anak saya itu tinggal megang tablet atau megang HP saya atau HP ibunya, klik gitu ya. Main YouTube bisa tahu, ada iklan tinggal skip gitu ya. Nggak pernah saya ajarin, pokoknya ada iklan dia skip aja. Tiba-tiba dia milih. Bayangin nggak, hebat banget tuh YouTube bisa bikin UI UX yang sesederhana itu. Sehingga anak umur 2-3 tahun aja merem bisa kayak gitu. Bayangin, nggak pernah ada tutorial YouTube buat anak saya, tapi dia bisa. Berarti UI UX lu enak gitu. Ya, jadi itu ciri-ciri bahwa dia bagus apa enggak. Oke, itu balik. Nah, saat orang bikin UI UX, saat orang bikin aplikasi tuh, orang ngebayangin, kira-kira yang pakai aplikasi gue nih umur berapa ya? Gitu ya. Kira-kira nih yang pakai aplikasi nenek-nenek, anak mahasiswa atau apa? Kira-kira ngerti nggak gitu? Nah, saat dia ngebayangin, kira-kira tuh yang pakai siapa? Sama kan? Saat saya ngebayangin yang beli barang saya ini siapa, itu saya sedang melakukan kira-kira personanya tuh. Ya, jadi tadi persona tuh bayangan imajiner kesimpulan kita tentang dia. Oke, dengan penjelasan yang panjang lebar, semoga makin ngerti bukan makin pusing ya. Oke, ini contoh. Saya balik lagi ke detail konsumen tadi. Saya kan nyuruh kalian bikin konsumen ID, email address, nomor telepon, ya, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, membership date gitu ya, atau tanggal dia berlangganan. Punya ini, punya database. Punya ini bisa beriklan gratis. Gak percaya? Lu punya email kan? Lu bisa email kan? Email gratis gak? Gratis. Dengan punya ini lu bisa ajukan semuanya. Yang nanti kamu perlu lakukan hanya kamu tinggal bikin flyers yang bagus kayak kemarin kalian bikin flyers untuk webinar. Bisa gini, saya mau masarin webinar saya gitu ya. Ya udah, kemarin flyers yang udah dibikin, email ke mereka semua. Ya, tapi kan beberapa kemarin flyers ada yang kurang informatif, ada yang kelupaan jamnya, ada yang jamnya ingat lupa linknya gitu ya. Nah itu nanti
perlu dibahas lagi tentang konten. Tapi inilah yang harus kalian lakukan dengan kalian punya email address, punya phone, nomor teleponnya, kalian bisa benar-benar menjangkau mereka. Karena hari ini saya pastikan hampir nggak ada orang di dunia yang nggak bisa dijangkau. Ya, lu suka sama orang itu, suka in a good way ya, maksudnya sih, lu ngefans lah dengan salah satu pakar apa gitu. Lu bisa DM dia nggak? Bisa. Lu bisa DM dia di Instagram, lu bisa follow LinkedIn dia, ya kan? Lu bisa retweet ininya dia atau lu mention dia di Twitter, banyak hal. Jadi hari ini kalau lu nggak bisa nyentuh orang tuh aneh, karena semua orang tuh sebenarnya bisa tersentuh hari ini gitu. Nah, tapi percaya nggak, dari kita semua itu sangat jarang orang yang melakukan atau membangun database konsumen ini. Padahal ini adalah kuncinya. Padahal inilah yang nanti membuat kamu bisa menyentuh dia dengan lebih personal. Oke, lanjut ya. Oke, ini dia. Tadi setelah tahu detail, selanjutnya kan di awal saya bilang detailnya tahu, selanjutnya adalah tahu aktivitasnya. Kamu bikin lagi nih, tadi konsumen ID-nya udah ada, tambah lagi. Tadi kan jadi satu, kalau ibaratnya Excel tuh tadi satu sheet ya, ini sheet keduanya. Sheet keduanya misalnya adalah sheet itu lembar ya, lembar 1, lembar 2. Ini lembar kedua. Konsumen ID-nya tulis, kemudian tanggal transaksinya gitu ya. Item produknya gitu. Jumlah produknya, total pembeliannya. Ini saya lakukan misalnya kalau kamu melakukan dengan manual. Beberapa aplikasi, misalnya gini, kamu langganan, misalnya gini, dalam kasir kamu udah langganan Moka. Ya, Moka tuh dia adalah aplikasi yang namanya POS. Kepanjangan dari Point of Sales. Jadi aplikasi kasir lah gitu ya. Jadi sering kan beli kopi di Jakarta atau di mana di Bogor. Ya Mbak tinggal scan aja, terus nanti dia bilang struknya masuk di email ya Mas, gitu ya. Mbak bayarnya pakai apa? Nanti struknya di email, gitu ya. Dia udah pakai POS yang namanya point of sales. Ingat, setiap yang saya omongin kemudian kamu nggak terlalu paham, catat, kemudian cari di luar jam kuliah, ya. Namanya point of sales. Itu Moka bikinin. Jadi nanti kalau kamu mau jualan kopi, mau jualan risol, ketahuan tuh setiap yang beli siapa aja, tak 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 tak, tiba-tiba dia udah bikinin laporan keuangan, bisa bikinin analisis. Itulah kelebihan dari point of sales. Nah, ini dia nyatat konsumen ID-nya, tanggal transaksinya berapa, dia beli apa aja, dia beli risol, gemblong, bla bla bla, jumlah produknya berapa, gemblongnya berapa, risolnya berapa, harga produknya berapa, total pembeliannya berapa, ya. Dari sini kamu bisa mengetahui daya beli mereka dan juga preferensi. Daya beli itu berarti kemampuan dia beli. Wah, si Ibu Kokom ini kalau beli risol tiap pagi gitu ya, selalu belanjanya 20.000. Berarti saya tahu daya beli dia untuk sarapan 20.000. Oh, si Bapak Somad gitu ya, kalau beli sarapan daya belinya 50.000. Kok banyak banget nih Pak Somad? Ternyata dia ngebagi-bagiin buat teman-teman kantornya. Dia kalau beli lontong sayur selalu 3 gitu ya. Gorengannya segini. Itu bicara daya beli. Dari ketahuan daya belinya, kalian bisa tahu preferensinya. Preferensi itu adalah dia lebih suka apa? Kecenderungan. Nah, preferensi itu lebih gampang gitu. Kecenderungan dia milih apa? Itu yang namanya preferensi. Oke. Jadi dia tahu daya belinya, dia tahu preferensinya. Oke, dengan mencatat ini gitu. Pak, ini semua ada di aplikasi. Bagus. Tapi yang kita lagi bahas hari ini adalah kalau kamu nggak punya aplikasi, kalau kamu nggak mau modal, kamu bisa bikin dengan Excel. Karena kalau kamu modal itu kayak Moka segala macam itu nge-charge. Tiap bulan lu harus bayar sekitar 100-200 ribu. Tergantung paketnya. Ya, bisa begitu ya. Oke, lanjut setelah tahu detailnya, tahu aktivitasnya, sekarang kamu udah punya gambaran. Ya, ini dia. Contohnya lagi. Ini saya terjemahin ya. Oh iya, customer nomor 1. Dia beli tanggal segini, belinya ayam goreng. Customer nomor ini, belinya nasi bebek, gitu ya, nasi rendang segala macam. Dari sini, kalau kamu punya database, kamu bisa tahu sebetulnya kalau kamu jualan di restoran, menu apa sih yang paling laku. Ya. Oh, ternyata rendang lebih disukai dibandingkan ayam sama bebek. Betul nggak? Ternyata orang rata-rata belanja itu berani ngabisin duit di tempat gue tuh 20.000. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Karena kita nggak nyatet, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa ngukur.
Nah, ini diulang baik-baik ya. Karena kita nggak nyatet, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa ngukur. Dengan ini, kalian bisa ngukur. Ya. Jadi, coba dilakukan, teman-teman. Ini bisa nolong banget kalau kalian di keluarga punya, ibu kalian punya warung kelontong gitu. Capek sih, Pak. Nyatet ya, capek. Tapi, kamu bisa bikin stok yang benar. Bayang nggak kalau di warung kelontong konvensional? Ya, pokoknya saya belanja ke pasar, saya beli aja sabun 5 gitu ya. Sampo 5 gitu. Tiba-tiba ada yang beli, Bu, ada lagi, udah habis. Ya, kenapa dia bisa habis? Karena dia nggak bisa memprediksi orang mau beli apa. Pasti masa depan nggak bisa diprediksi 100%. Tapi kalau kamu punya database, kamu bisa tahu. Ya. Nah, Alfamart, Indomart punya data itu. Ya, dia bisa tahu, oh Indomart ini nih paling laku susu Ultra Mini rasa ini gitu. Karena mungkin di komplek ini ada ibu Anu, dia mungkin nggak tahu namanya siapa. Tapi dia catat tuh, paling laku item ini. Sehingga dia bisa tahu nyetoknya gimana. Apakah semua bisnis melakukan ini? Jawabannya bisa jadi iya. Apakah semua bisnis yang ada di Pakuan yang udah jalan melakukan ini? Bisa iya, bisa enggak. Pak, dia nggak melakukan ini, Pak. Tapi dia bisa survive. Ya kan? Ya, berarti dia pakai ilmu nebak. Ya kan? Tapi dia nggak bisa mempredik, nggak bisa lebih precise. Dia cuma pakai intuisi. Oh iya, segini ya. Hari Jumat saya harus nyiapin nasinya lebih nih sama Sabtu karena orang banyak. Yang tahu itu siapa? Yang punyanya. Pertanyaannya adalah kalau yang punyanya dibuka cabang, terus dia nggak jagain, dia bisa bikin nggak? Nggak bisa. Karena dia nggak punya sistem. Atau yang punyanya meninggal, diterusin sama anaknya. Anaknya mulai lagi dari nol. Itu yang nggak enak. Karena database-nya nggak punya. Jadi, kenapa orang bisa bikin cabang banyak, kenapa orang punya franchise banyak, itu karena yang dia bangun sistem, bukan orang. Oke? Berapa banyak bisnis yang bapaknya nggak ada, nggak lanjut. Karena kekuatannya di orang, bukan di sistem. Maka itu nggak bertahan lama. Kalau sistem itu yang dipakai, maka KFC nggak pernah ada sekarang. Ya, bayangin nggak, Starbucks itu dari Amerika, bisa diduplikasi di semua negara. Karena dia bangun sistem. Database adalah salah satu sistem kita bagaimana kita berhubungan sama customer. Ini bagian dari customer relationship management. Itu bahasa susahnya CRM, ya, customer relationship management. Lanjut. Nah, setelah kamu tahu personanya, bahasanya sekarang udah bisa ngomong gitu nanti ke teman-teman. Setelah saya tahu personanya, Pak, bahwa dia ternyata, Pak, selama ini yang belanja ke saya, belanja boba saya itu cewek, umurnya segini, mahasiswi, gitu ya, sama pelajar, ketertarikannya adalah K-pop, drama Korea, e-news, fashion, bla bla bla. Oke? Ketahuan, kamu jadi punya personanya karena kamu punya database. Sehingga nanti kalau kamu mau ngiklan, iklannya benar. Sehingga kalau kamu mau nge-endorse, milih endorsernya siapa, kamu tahu endorser siapa yang dipilih gitu. Wah, ini mah kelas atas. Lu nggak mungkin milih KKI gitu ya, gara-gara dia tidur jadi putri salju dekat binatang piaraan masuk ke sini, nggak bisa. Karena bukan target lu, Bos. Gitu ya. Atau lu bisa tahu, oh ini segmennya adalah pria umur 13 sampai 16 tahun, pekerjaannya pelajar gitu ya. Wah, ini bintang Emon cocok nih gitu ya. Karena dia hobinya mobile gaming, konsol game misalnya ya. Nah, jadi personanya dapat, segmennya jadi dapat. Oke, segmen kan bisa macam-macam, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan kegiatan. Nah, ketahuan dari sini gitu ya. Bisa dapat dari sini. Oke, itu tadi gunanya hanya mengetahui detail biodata dan juga aktivitasnya. Tahu dia siapa, lengkapnya dan aktivitasnya, lo bisa memprediksi dia. Oke, lagi sekarang kita mulai ngelompokin. Udah tahu dia siapa, betul kan? Udah tahu dia hobinya, aktivitasnya apa, ngapain aja. Kita udah mulai bisa ngelompokin dia. Nih, jadi kita bikin lagi sheet ketiga atau lembar ketiga. Ada konsumen ID, ada tanggal transaksi terakhir, ada frekuensi, ada pembelanjaan. Oke, kenapa tanggal transaksi terakhir? Gitu. Kenapa bukan tanggal transaksi aja? Kita perlu tanggal transaksi terakhir supaya kita tahu gitu, kapan terakhir dia beli barang gua. Gitu. Kalau dia udah lama nggak beli, berarti kenapa nih dia nggak beli lagi? Apa dia nggak puas? Apa tiba-tiba dia pindah rumah? Gitu ya? Apa dia ditelan bumi? Gitu. Atau dia diculik alien? Lu harus tahu kenapa dia nggak kontak lu lagi gitu. Nah, inilah
Inilah yang orang harus tahu dan punya. Itulah yang nyebabin banyak teman kita yang kerjanya gila broadcast. Di WA manapun gue hajar semua pokoknya. Ya. Di WA manapun gue sikat pokoknya. Hari apa aja gue sikat jualan. Ya dia nggak pernah tahu. Orang udah beli, bosen kali disikat-sikat mulu gitu. Nah makanya lo harus punya tanggal terakhir transaksi. Oh ternyata si Ibu Eis itu tiap 2 minggu selalu mesen telur saya nih. Kok udah 2 minggu nggak order ya? Wah, something wrong nih. Berarti gue harus kirim dia email. Berarti gue harus kirim WA cinta nih ke Bu Eis. Ya. Mungkin perlu gue kasih promo. Mungkin gue harus say hello. Dari sini teman-teman taunya. Ya. Tadi yang saya bilang teori RFM tuh singkatan yang pertama adalah recency. Recency ini asal katanya recent. Recent itu kan bahasa Inggris artinya saat ini ya. Keterbaruan. Kapan terakhir belanja? 1 bulan lalu. Kapan terakhir belanja? 2 bulan lalu. Kapan terakhir belanja? 3 bulan lalu. Nah, wah 3 bulan udah nggak belanja. Ini nih yang harus gue colek nih. Nah, ini yang harus dikasih colekan nih 3 bulan. Nah, itu baru dari sisi R-nya. Kedua, ya frekuensinya 3 bulan lalu, iya dia memang jarang ya. Terakhir beli jarang. Jadi wajar kayaknya gitu ya. Ini udah terakhir beli 1 bulan lalu nih, udah lama juga. Padahal dia biasanya frekuensinya sering. Nah, misalnya ya, ini saya mengkategori dengan kata-kata aja, karena saya mau bikin ini manual gitu. Sebenarnya nanti bisa dibikin pakai sistem, ya, dibikin pakai sistem. Ini percaya nggak teman-teman ya? Ini hal sepele begini, bikin database customer gini, nggak pernah jadi topik skripsi mahasiswa, nggak pernah. Padahal ini menarik gitu loh. Tapi isi skripsi kita ya pengaruh kualitas dan pelayanan kualitas pengalaman. Ini padahal bagaimana sih bikin database yang benar gitu? Wah ini menarik sebetulnya, ya. Jadi ada frekuensinya gimana? Sering, kadang-kadang jarang. Kemudian monetary atau keuangannya. Si orang yang belanja 1 bulan lalu keuangannya gimana? Kuat. Dia sedang, lemah. Kita bisa tahu, oh berarti yang ekonominya kuat, belanjanya sering nih. Kita bisa kejar dia nih, gitu ya. Tujuannya apa teori RFM ini? Untuk mengetahui konsumen mana yang butuh perhatian lebih. Oke? Untuk mengetahui konsumen mana yang butuh perhatian lebih. Untuk mengetahui juga biar konsumen lu nggak muak. Udah gue beli, masih aja gue di broadcast. Gitu ya. Kadang-kadang kita capek, udah beli kok masih di broadcast. Nah, supaya tepat sasaran, biar orang nggak mual terima WA kita terus. Gitu ya. Oke, ini contoh pengelompokannya. Nanti bisa jadinya gini. Gitu ya. Last purchase-nya berarti terakhir beli. Gitu ya. Frekuensinya kapan? 2 kali, 3 kali ketahuan. Jumlahnya berapa gitu ya. Nah, nanti kan bisa di short nih, dimerahin nih, boleh ditandain. Wah, ini merah nih. Bulan ini nggak pernah beli, gue merahin nih. Bulan ini nggak beli, gue merahin nih. Ya, kemudian cocokin frekuensinya. Oh, frekuensinya sekian ya, gitu ya. Ini yang di bawah dicuekin aja, teman-teman. Ini diolah pakai sistem. Ya, jadi ini yang saya bilang RFM itu recency, frekuensi, sama monetary. Ini dicuekin aja, ya yang bawah. Kan tadi bahasa Indonesianya ini keterbaruan, frekuensi, dan keuangan. Ini kita cuekin karena diolah pakai sistem. Anggap aja ini manual, kalian bisa cari kan bentuknya begitu. Oh begitu ya Pak. Ternyata yang kita merahin, misalnya kalau kalian jadi manajer ya. Oke, kita teman-teman, kita ini ya, kita kita tandain konsumen-konsumen mana aja nih yang bulan ini nggak ada. Begitu lagi rapat mingguan atau rapat bulanan. Oh ini Pak, udah nggak booking lagi nih Pak dia Pak. Gini dia udah nggak gini lagi Pak. Oke, merahin ya. Kita akan datengin tempat dia gitu. Dengan tahu ini bukan cuma berguna untuk email, kalian pun mau melakukan canvassing. Canvassing itu artinya seorang sales datengin customer itu namanya canvassing. Atau beberapa perusahaan nyebutnya sales call. Call itu artinya datang, bukan nelpon ya. Sales call. Jadi salesnya mampir gitu. Sales call atau canvassing jelas gitu ya. Dengan kita bisa tahu ini. Oke, ini contohnya gitu ya. Si Gojek ini menerapkan ini gitu ya, dengan membuat email marketing otomatis, tapi dia dibikin otomatis emailnya, karena kan dia udah punya database, ya masarin produknya. Misalnya nih, ada 3 cewek, namanya Olive, namanya Diandra, namanya Stella, ya. Si Olive sudah melakukan pembelian pertama, gitu ya. Begitu dia beli di GoFood, gitu ya, gue beli gado-gado via GoFood, maka Gojek akan nge-email lo. Terima kasih, Olive sudah berbelanja gitu ya. Biasanya dia bikin gitu. Otomatis, jadi dibikin automatic replay. Atau si Diandra. Diandra ini ternyata terakhir beli kopi itu 20 hari yang lalu.
ya. Otomatis dia akan nge-reminder, wah si Diandra perlu dikasih tahu nih bahwa ada kopi yang baru, bukan cuma latte, sekarang ada hazelnut, misalnya gitu ya. Dia ngirim lagi. Ternyata si Stella lagi ulang tahun. Wah, si Stella ulang tahun, gua kasih voucher. Ya, ini yang kita jarang lakuin loh ke customer kita. Kamu ulang tahun ya. Saya mau cerita gimana Bank BCA itu memaintain customer prioritasnya. Orang yang nabung 1 miliar di Bank BCA disebutnya customer prioritas. Orang yang nabung 1 miliar di Bank BNI disebutnya emerald. Ya. Nah, banyak istilah macam-macam di bank-bank itu. Bahkan di BCA tuh kalau lu nabungnya lebih banyak lagi, lu masuk ke dalam kategori soliter. Itu perlakuannya beda-beda, Bos. Kalau dia nasabah biasa, ya dia ulang tahun cuma di WA atau di email gitu ya. Kalau dia prioritas, kamu dikirimin kue sama dia. Tiap bulan dikirimin majalah. Dikirimin kue ke majalah. Kenapa? Dia bisa bikin ini karena dia punya database yang benar. Dia selalu begitu melakukan itu, dikirimin kue. Bahkan kalau uang lu lebih banyak lagi, sales cabangnya datang ke rumah lu ngasih kuenya. Itu yang dilakukan sama orang bank. Oke, ya. Kita balik lagi ke si Olive, Stella, dan juga Hafiz nih. Ini ceritanya ya. Hari pertama dia daftar Gojek, ya, dia daftar nih di satu aplikasi. Kemudian dia cek menu makan siang, gitu ya. Kemudian dia lihat, nggak ada yang asik, nggak tertarik. Oke, biasanya nanti Gojek akan ngemail ke kamu rekomendasi menu lain. Email aja, gitu ya. Ternyata belum tertarik juga, baru dia kirimin voucher. Ya, jadi dia nggak serta-merta. Ada orang nggak jadi beli voucher, nggak serta-merta gitu. Bisa jadi orang nggak jadi beli bukan karena uangnya, tapi nggak tertarik menunya, gitu ya. Sama sistem ini dipakai juga dengan pola pikir yang sama, teman-teman ya. Jadi kalau nanti udah ngerti ini, pola pikirnya bisa diterapkan di industri manapun. Kalau kalian nyicil motor berapa lama ya nyicil motor? Misalnya 1 tahun deh, nyicil motor NMAX 1 tahun. Cicilannya berapa ya? Paling gampang. Misalnya cicilan 1 juta sebulan, ya 1 juta sebulan. Bulan pertama lancar, jatuh temponya kebetulan setiap tanggal 1. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, sampai bulan ke-6 lancar. Begitu bulan ke-7, biasanya nih, si Hafiz ini selalu udah transfer uang sebelum tanggal 1 gitu. Tiba-tiba ini tanggal 2 belum transfer gitu. Apa kira-kira leasing itu langsung ngirim debt collector dari Ambon nyerang rumah lo? Nggak mungkin. Ya nggak? Dia pasti akan nelpon lo duluan. Atau dia WA. Yang paling soft adalah WA. Dia pasti WA dulu. Mohon maaf Pak atas keterlambatan. Tolong biasanya ada kalimat gini nih, mohon abaikan WA atau SMS ini apabila cicilan sudah dibayar, gitu ya. Atau ternyata sampai tanggal 3 belum bayar lagi, ada yang nelpon, gitu ya. Sampai udah berapa bulan nggak bayar, baru didatengin sama orang. Nah, artinya apa? Dia punya database. Dia udah tahu nih orang tuh sebenarnya selalu bayar, tapi kenapa ada kayak gini? Nah, bayangin nggak kalau ada setiap 1 orang terlambat di bank, dia ngirimin Ambon 1 truk gitu. Gila kan lo? Berapa biaya yang harus dikeluarin gitu. Inilah cara orang bikin atau pola pikirnya. Yang saya minta nanti dari teman-teman lagi nih. Teman-teman pahamin ini. Jadi kalau nanti kalian punya bisnis, kalian tahu bagaimana menerapkannya. Jadi boleh jadi orang ini nggak beli karena memang dia baru beli. Boleh jadi orang ini nggak beli karena memang dia butuh pilihan lain. Ya. Atau boleh jadi dia nggak beli karena dia mungkin lagi kemana. Itu yang kita mungkin perlu cek. Oke. Saya dapat rekomendasi nih website namanya mailchips.com ya. Nanti kalian utak-atik aja kalau kalian punya. Dia nanti begitu kalian sign up, dia minta nama perusahaan kalian. Nah, kalian bisa utak-atik deh, nyobain gitu di sana nanti gimana sih cara bisa akses ke Mailchimp ini. Karena dia gratis tuh. Ada paket gratisnya kalau sampai 2.000 phonebook. Jadi kalau cuma kalian mau bikin email ke customer kalian, 2.000 phonebook gratis. Dan dia punya berbayar juga dengan fitur yang lain gitu. Ini bisa kalian coba gitu. Jadi kalian bisa nanti nyimpen data customer kalian di situ. Jadi nanti kalian bisa tinggal email gitu ya. Ya dipelajari aja lah ya. Banyak aplikasi nggak cuma mailchimp.com, ini salah satu aja. Makanya tadi saya bilang kalau belajar email marketing, apa yang didapat nanti pelajarin lagi aja gitu ya. Pak, saya belum mau pakai mailchimp.com, customer saya masih beberapa kok. Saya mau email biasa aja, tinggal di attach flyers. Oke, gitu.
Pak, saya capek email, saya mau WA aja. Karena orang selama ini megangnya banyak kan HP, nggak masalah. Gitu ya. Karena yang kita pelajari di email marketing di tahap pertama ini adalah mindset-nya dulu. Pola pikirnya, bentuk mikirnya tuh begini loh. Gitu ya, teman-teman. Oke, email marketing is not about sending communication to your customer. Jadi email marketing itu bukan cuma lu ngirimin komunikasi ke customer lu aja, tapi juga it's about building relation. Jadi bukan cuma masalah komunikasi, tapi juga lu ngebangun relasi sama mereka. Itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.